Ya, mohon maaf teman-teman, ada sedikit masalah di tempat saya udah recovery. Terima kasih, sekali lagi mohon maaf. Saya akan coba share untuk sore hari ini apa yang akan kita pelajari bersama gitu ya. Saya akan mulai dulu dari hal yang sederhana. Apakah share sekali sudah terlihat belum ya? Sudah ya. Kalau memang terjadi sesuatu tolong diinterrupt aja, nggak apa-apa teman-teman. Ya, jadi ini yang akan kita sharingkan. Tidak usah khawatir, saya akan sharekan filenya. Nah, tentunya kalau kita mau belajar Python, ini adalah yang sederhana gitu ya. Library gitu, karena itu perpustakaan. Jadi apa ya kalau kita bilang, ya apa namanya fungsi-fungsi, lalu kemudian kumpulan fungsi-fungsinya itu harus kita install terlebih dulu gitu ya. Apa namanya? Ini kumpulan-kumpulan fungsi harus kita. Sorry kayaknya Mbak Michelle kayaknya bisa di-mute dulu Mbak. Oh ya maaf. Nggak apa-apa. Oke, nah ini ada beberapa library yang nanti kita akan gunakan. Nah, nantinya kalau teman-teman sambil jalan kita diskusi ya, karena memang di contoh yang saya gunakan memang library-nya mungkin tidak semua gitu. Kalau teman-teman tanya, loh kok yang diajarin cuman Pandas, Matplotlib gitu, NumPy, cuma beberapa mas, kok yang lain kok enggak gitu ya. Sebetulnya banyak sekali gitu fungsinya, dan memang seperti yang saya sampaikan cukup banyak sebenarnya yang harus kita pelajari, tapi memang yang saya ajarkan adalah gimana cara pertama kalinya kita install library gitu. Kalau library-nya apa, sebetulnya tergantung sekali nanti dari terapan yang mau kita gunakan gitu teman-teman. Ada cukup banyak library yang bisa kita pakai. Nanti satu persatu, mungkin hari ini saya tidak akan berfokus juga ke library-nya terus gitu, tapi paling nanti ketika teman-teman membutuhkan, kan saya yakin ketika nanti teman-teman mengerjakan tesis atau mengerjakan paling contoh nggak usah tesis lah, di semester ini teman-teman nanti akan dibuat semacam paper dan harus menggunakan Python, pasti akan ada library-library yang digunakan gitu. Nah ini adalah, saya tidak connect karena saya udah jalankan supaya ini nggak terlalu lama teman-teman. Khawatirnya kalau jaringannya drop lagi. Nah ini adalah beberapa libraries yang apa namanya jadi ada beberapa libraries yang kita gunakan di contoh ini ya. Di contohnya kalau teman-teman di luar mau menanyakan yang lain memang ada mas, banyak banget sebetulnya, nggak cuma ini ya, tapi cukup banyak. Nah ini adalah hal yang pertama kali paling umum kita lakukan sebagai data scientist gitu. Jadi kita pastinya akan harus import dulu gitu, karena kalau kita nggak lakukan ini, ya programnya nggak bisa jalan gitu. Jadi sebelum kalau mungkin kalau kita udah inilah salah satu ke fleksibelnya Python gitu ya, dibanding kalau yang C atau C++. Kalau C dan C++ kadang-kadang kita harus buat library sendiri. Nah ini di contoh ini memang cukup banyak gitu ya, tapi kok formnya banyak sekali Mas Jo, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Jadi yang paling sebenarnya 5 ini saya ambil itu karena sebetulnya yang umum adalah Pandas, kemudian Matplotlib, lalu kemudian NumPy. Ini ada 2 definisi nanti, terus kemudian ada TensorFlow. Kemudian kalau untuk Seaborn ini, ini kedobel di Seaborn-nya. Saya hapus dulu, jadi saya lupa hapus ya. Nah, Seaborn nanti dipakai untuk apa? Sebetulnya Seaborn itu nantinya dipakai untuk analisa data, tapi nanti sebetulnya sambil nanti kita jalan, saya akan tunjukkan gitu. Nah, satu persatu dulu, kalau teman-teman belum punya library ini, atau memang kalau teman-teman yang sudah belajar, mungkin sudah install gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau teman-teman nanti ketika pertama kali, ini maksudnya dalam kondisi kosong gitu ya, teman-teman di Google Colabs sama sekali nggak pernah punya library itu. Jadi ini caranya gitu. Jadi perintahnya cukup menggunakan pip install ini. Jadi pip install ini, lalu kemudian kita akan install gitu. Maksudnya pip install ini adalah sintak di Python untuk melakukan instalasi library-nya. Nah, contoh dalam kasus ini adalah Pandas gitu. Nah, Pandas ini nantinya cukup banyak kegunaannya gitu. Mungkin kalau kita mau lihat ya, Pandas ini nanti digunakan untuk pengolahan data, digunakan untuk mengubah data, analisa statistik, itu digunakan menggunakan Pandas ini. Jadi ini jelas harus digunakan gitu untuk nanti sambil nanti teman-teman boleh search dari mungkin ChatGPT, dari Google bisa. Jadi Pandas ini
library yang sangat dasar sebetulnya. Menurut saya dari pengalaman saya memang ini sering digunakan. Kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak dipakai gitu. Ini yang pertama adalah Pandas. Lalu yang kedua adalah Matplotlib. Nah, kalau nanti teman-teman install, kalau pertama kali belum ada library Pandas ini, sama sekali ya, at all, belum pernah instalasi, nggak mungkin keluar seperti ini. Jadi dia akan keluar waktu sama seperti teman-teman kemarin coba instalasi Jupyter Notebook atau keluar kayak semacam progresnya begitu. Kalau ini jelas kalau teman-teman lihat di screen saya, requirement dia satisfied itu berarti saya sudah install. Ya karena memang saya sudah gunakan ini berkali-kali begitu. Jadi cuma kenapa kok tetap harus apakah tetap harus diinstal, Mas? Kalau setiap kali kita jalankan ya, kalau sudah diinstal sih seharusnya tidak gitu. Ya jadi ketika diinstal ya sudah selesai lah. Makanya kita tinggal hanya melakukan, nanti setelah ini kita akan definisikan library-nya. Lalu yang kedua adalah Matplotlib. Nah, Matplotlib ini sebetulnya digunakan nantinya untuk namanya aja plot, dari kata plot. Jadi ini nanti akan digunakan untuk plot grafik, tapi nggak cuma itu aja sebenarnya. Ada beberapa kegunaannya gitu Matplotlib. Jadi salah satunya nanti digunakannya yang paling umum, ini memang digunakan untuk melakukan proses plot data. Jadi data yang kita analisa, nanti datanya berupa apapun, itu tergantung dari datanya teman-teman gitu. Itu akan diplot menggunakan library ini gitu. Tapi kegunaan lainnya apa sih Mas Jo? Cukup banyak sebetulnya Matplotlib ini juga. Selain dia menampilkan data, visualisasi grafik itu kita harus gunakan Matplotlib, terutama untuk visualisasi data juga untuk grafik. Itu kita menggunakan Matplotlib ini. Jadi nanti caranya sama, kita gunakan pip install ini sama, perintahnya sebenarnya sama semua, hanya nama-namanya ini yang berbeda. Ya, kemudian ini Pandas tadi, kemudian Matplotlib, kemudian NumPy, numeric Python. NumPy itu dari kata numeric, Py itu Python. Nah, library ini juga sering digunakan karena jelas. Nah, ini terkait dengan yang kemarin sudah dijelaskan di awal, mungkin di awal kita asistensi pertama gitu ya. Dan yang kedua tentunya ada tipe data di Python, yaitu saya ingatkan lagi ada 4, ada integer yaitu bilangan bulat, kemudian ada float itu bilangan yang koma atau menggunakan desimal atau koma, lalu kemudian masih ada yang boolean, dan yang terakhir adalah string. Ada 4 tipikal data ini yang sering kita pakai di Python. Nah, untuk NumPy ini kita gunakan untuk tipe data yang sifatnya numerik. Ya, numerik artinya ya berarti angka-angka itu selalu bisa berupa apapun gitu. Jadi kalau kita nggak gunakan NumPy ini, nantinya ya semua pengolahan data yang terkait dengan angka numerik, terutama numerik, nggak akan bisa diproses sama si Python-nya gitu. Dan pasti error. Jadi ini kalau misalnya kita nggak punya library ini, nanti akan keluar pesan error gitu, warning message atau bahkan error. Nggak warning message ya, tapi error. Jadi errornya itu karena memang tidak di-define si library ini. Itulah kenapa Python itu sangat butuh untuk melakukan definisi library seperti ini di awal. Jadi kita harus instalasi dulu, nanti kemudian baru kita define apa yang kita butuhkan. Nanti selanjutnya saya akan jelaskan, terus tahunya dari mana Mas Jo? Aku butuh NumPy, aku butuh Matplotlib, nanti dulu. Selanjutnya saya akan masuk ke sana. Nah, kalau Seaborn ini ya sebetulnya dipakai untuk analitik data gitu. Jadi Seaborn nanti lebih banyak digunakan untuk library yang sangat penting sebetulnya untuk melakukan analisa data. Salah satu nanti misalkan mengubah data, melakukan scaling, data scaling. Misalkan kita punya data yang range-nya besar gitu, misalkan data asli kita dari -100 sampai 100 gitu. Nah, itu kita bisa lakukan scaling atau kita bisa memaksa data itu untuk di-scaling atau di-fit ke angka cuman -1 ke 1 gitu, supaya rentang datanya tidak terlalu lebar. Nanti saya akan jelaskan pelan-pelan. Itu salah satu kegunaannya Seaborn. Lalu nanti kegunaan yang lain teman-teman bisa lihat, jadi bisa cari gitu ya. Jadi ini sebetulnya package ini memang mungkin kalau tidak semua nanti menggunakan Seaborn sebetulnya. Tapi yang benar-benar dalam tanda kutip wajib gitu mandatory adalah NumPy ini pasti digunakan. Matplotlib digunakan, kemudian Pandas digunakan. Nah, kalau Seaborn nanti sangat tergantung dari aplikasi, tergantung dari topik yang teman-teman nanti buat. Bisa jadi pakai, bisa jadi enggak gitu ya.
Nah itu nanti teman-teman akan tahunya ya ketika nanti kemudian berurusan dengan datanya dulu. Itulah kenapa nanti saya akan sajikan dulu setelah ini, teman-teman harus bisa tahu gitu datanya itu apa gitu, seperti apa sih datanya, bermainnya dengan data, tipe data apa dulu gitu. Nah sehingga nanti kemudian teman-teman baru bisa, oh ternyata yang harus saya install tuh yang ini gitu, misalkan, oh saya butuh NumPy jelas, tadi Matplotlib sudah jelas, kemudian Pandas sudah jelas. Ya kemudian Seaborn ini, karena kebetulan saya menggunakan data analitik, ya kita gunakan Seaborn. Itu untuk Seaborn. Lalu kemudian, nah TensorFlow. TF ini sebetulnya nanti akan banyak dipakai ketika nanti teman-teman bermain dengan apa namanya tensor atau bermain dengan image gitu ya. Teman-teman akan lebih banyak nanti bermain dengan ini sebetulnya, TensorFlow ini. Jadi image itu beda dengan graph ya atau plot ya. Jadi mungkin yang dikerjakan sama Mas Denny itu dia akan lebih menggunakan TensorFlow. Sebenarnya kalau di asistensi ini tidak digunakan sebetulnya. Lah ngapain diinstal Mas Jo? Ya saya menunjukkan aja gitu. Karena kalau cuma 3 yang saya sajikan juga terlalu sedikit gitu ya. Jadi ada yang dalam tanda kutip itu mandatory yang sering digunakan, bukan mandatory itu wajib. Tapi sering digunakan, lalu kemudian ada 2 contoh yang ini sebetulnya tidak wajib gitu karena sangat kembali lagi tergantung dari apa yang kita kerjakan. Kalau dalam kasus nanti yang saya tunjukkan ke teman-teman, TensorFlow ini mungkin belum terpakai gitu. Bukan tidak terpakai tapi belum. Karena memang data yang dihadapi nanti hanya berupa data numerik karena data yang dibaca dari sensor. Nanti saya akan tunjukkan gitu datanya, lalu kemudian data itu dibaca, lalu kemudian akan ditampilkan melalui internet begitu. Kita akan gunakan kayak semacam platform, tapi saya tidak akan ajarkan itunya, tapi saya akan lebih banyak diskusi dengan teman-teman mengenai bagaimana cara mengolah datanya, bukan menampilkannya dulu, tapi untuk menampilkannya cuma hanya karena untuk memberikan gambaran gitu ke teman-teman. Jadi sekali lagi untuk TensorFlow ini sebetulnya sama, nanti di pip install juga. Nah TensorFlow ini sebetulnya sekali lagi bukan mandatory gitu ya. Kalau teman-teman nanti tidak perlu menggunakan ini ya nggak usah diinstal gitu. Nah itu salah satu kenapa kemudian di Python ini cukup apa namanya fleksibel gitu. Sama dengan yang tadi sebutkan Mas Setia, R itu juga sama. Ketika teman-teman berusaha dengan R, teman-teman sudah mulai belajar R, sama ketika mau jalankan itu nanti diklik dulu library mana yang saya butuhkan untuk apa namanya untuk pengolahan data saya gitu ya. Itu sama prinsipnya dengan yang di R. Hanya bedanya di sini kita melakukan pip install, kalau di R juga diinstal, tapi setelah itu dia akan keluar. Teman-teman itu kalau menggunakan yang R Studio itu teman-teman tinggal bisa klik gitu nanti. Mana yang mau digunakan, mana yang tidak. Nah, prinsipnya sama. Seperti itu. Jadi ini kalau seperti ini, kalau teman-teman sekali lagi menemukan seperti ini sudah ada teman-teman. Jadi sudah sudah ada library ini, jadi sudah terinstall ini. Karena memang saya sudah gunakan kelima-limanya gitu. Yang lain apa sih Mas Jo? Kita bisa cari gitu teman-teman. Sebentar, saya akan coba share screen lagi. Ada cukup banyak. Saya coba gunakan ChatGPT gitu ya untuk supaya teman-teman mungkin kok cuma ini aja sih Mas contohnya gitu. Nah, ini ada pip install library yang umum digunakan. Jadi teman-teman sendiri bisa lihat dari sini digunakan di Python itu apa saja. Misalkan seperti ini kata kuncinya, apa saja. Ini seperti ini. Nah itu kan ada banyak sekali, NumPy, Pandas itu dia. Jadi teman-teman bisa melihat itu, Matplotlib Seaborn. Nah itu kan TensorFlow, PyTorch, banyak sekali teman-teman. Nah kalau yang saya hanya menggunakan Pandas supaya saya tidak, kata saya tidak apa satu persatu gitu ya. Ini pun belum semua nih, ini bahkan belum semua yang disebutkan oleh ChatGPT gitu. Ini saya menunjukkan supaya teman-teman itu nanti bisa mencari sebetulnya dari sini, karena terus terang untuk menghafalkan segitu banyak saya juga nggak sanggup. Cukup banyak sekali yang kita gunakan sebetulnya. Ini tadi NumPy, Pandas sudah disebutkan, Matplotlib Seaborn, ada scikit-learn. Scikit-learn ini digunakan untuk machine learning dan analisis data. Nanti apa namanya? Kalau kita mau coba ya, kita akan coba gitu ya, pip install apakah bisa gitu. Kita akan coba jalankan. Mungkin yang scikit-learn kita akan coba gitu untuk apa namanya? Instalasi gitu ya. Apakah bisa nggak sih Mas Jo? Kita coba aja. Sama caranya sebetulnya, pip install. Ini namanya scikit-learn. Sebentar saya lupa. Lulusnya ini harus karena lulusnya harus betul teman-teman. Kalau
ini nggak benar dan salah, otomatis dia nggak akan mau ke-install gitu. Apakah ini bisa? Kita lihat saja, apakah bisa nggak dia. Kita run. Nah, ternyata saya sudah install juga. Window-nya nggak berubah, Mas? Mas. Iya, berubah. Sorry, saya stop sharing dulu. Mungkin ada problem. Oke, sebentar ya, saya. Oke, thank you, Mas. Nggak apa-apa diinterrupt seperti ini. Apakah sudah kelihatan ya? Sudah terlihatkah Windows-nya? Oh, sudah ya? Sudah. Ya. Maaf ya, kalau memang saya melakukan kesalahan atau nggak kelihatan, just interrupt aja nggak apa-apa. Ya, seperti ini teman-teman. Saya tambahkan lagi satu. Kita coba kita dari ChatGPT tadi, pip install second. Oh, ternyata saya sudah punya juga nih. Punya gitu. Kita coba lagi yang lain gitu ya. Kita akan coba. Misalkan kita, ya. Mas itu nyimpannya itu di PC-nya kita apa di online ya? Nah ini, oke. Pertanyaannya bagus Mas Yosia. Sambil jalan ya teman-teman. Jadi ketika kita lakukan instalasi ini berarti dia lokal. Jadi ini kan karena lokalnya maksudnya lokalnya di G Drive-nya ya. Sorry, di Google Colapse-nya. Bukan di lokal ini kita. Ini di Google Colapse-nya gitu maksudnya. Oh, di Google Drive berarti ya? Iya, di Google Colapse. Karena kita kan ini kan saya pakai Google Colapse gitu ya. Karena Google Colapse ini kan juga sebetulnya walaupun dia online ya kesini tetap di sini gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman pakai Jupyter Notebook, nah karena dia local host, nah kalau Jupyter Notebook bedanya dengan Google Colapse, kalau Google Colapse ini kan langsung bisa online, kemudian kesambung dan kita bisa share gitu ya. Nah kalau Jupyter memang dia hanya bermain di local host. Itu bedanya nanti teman-teman. Kalau di local host ya otomatis hanya itu yang di PC-nya kita. Itu yang tersimpan di PC kita. Kalau ini bukan di PC kita atau di laptop kita enggak. Seperti itu Mas Yosia. Apakah kejawab ya Mas? Atau ada pertanyaan lain mungkin? Enggak apa-apa sambil. Oke ya, enggak apa-apa. Sambil ditanya. Kalau teman-teman nggak paham dari yang kecil-kecil gini, saya suka, itu senang teman-teman kita sharing ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya sambil nanti berjalan di interrupt aja kalau ada mau ditanyakan. Kita sekarang coba dulu ya, saya akan copy dulu, coba misalkan, saya akan coba, apakah saya punya ini enggak ya? Coba aja sih, sepertinya saya nggak punya ini. Kita coba aja, pip install, sama, perintahnya semua sama, tidak ada perbedaan. Apakah bisa nggak ini? Saya nggak tahu ini. Nah, ini dia. Ini yang menarik teman-teman. Loh, ini kok error kenapa Mas Jo gitu? Nah, ini teman-teman jadi punya case gitu sekarang. Loh, ini kok diinstal nggak mau ya? Saya akan coba lagi ya teman-teman. Saya akan coba lagi sebelum saya jawab. Saya akan coba lagi misalkan time. Ini sering digunakan juga import time ini. Saya akan coba gitu. Pip install akan time seperti ini. Apakah berhasil atau error kan? Oh, error juga. Loh, kok bisa Mas Jo? Ini kok error ya? Apa saya salah install gitu? Oh, enggak salah install teman-teman. Sebetulnya bukan salah install. Tapi yang terjadi adalah seperti ini. Yang ini salah satu cara supaya teman-teman nanti mungkin bisa. Ini saya pindahkan dulu. Atau saya pakai ini aja deh. Saya gunakan ini aja deh. Enter screen supaya gampang. Ya, saya akan coba sebentar. Ya, jadi sekarang kita lihat kenapa instalasi di Google Colapse untuk library berikut ini error. Nah, ya, kita akan coba dulu kenapa kok dia error gitu ya. Nah, kita akan lihat apa katanya dia. Nah, itu dia. Nah, ini jawabannya teman-teman. Jadi, supaya teman-teman nanti paham gitu ya, bahwa ini tuh dalam modul standar yang sudah ada. Nah, ini jadi menarik nanti teman-teman kalau dibahas. Lah, terus saya tahunya ini ada apa enggak, gimana Mas Jo gitu. Ya, saya pun kalau ditanya, saya nggak hafal satu persatu gitu ya. Tapi satu-satunya jalan memang ya, teman-teman coba, lalu kemudian ketika dia, ini salah satu, contoh yang sederhana begitu ya, ketika ini kemudian tidak bisa di-run seperti ini, berarti ini adalah bawaan. Jadi artinya ini nggak perlu diinstal. Jadi ini ada beberapa package yang sudah terinstall dan ini nggak perlu kita install menggunakan pip install gitu. Nah itu yang jadi catatan buat teman-teman gitu ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya dari part ini adalah
ketika kita melakukan instalasi ini kita memang harus tahu dulu sebetulnya kita tuh mau buat apa gitu loh, mau berurusan dengan apa. Kalau machine learning ya pakainya scikit-learn ini gitu. Kalau kita mau belajar, kenapa belajar? Jadi scikit-learn itu digunakan untuk ketika data nanti mau diolah dan kemudian diprediksi. Nah, nanti contohnya adalah prediksi sebenarnya. Itu kita gunakan scikit-learn ini tadi. Jadi teman-teman tidak usah menghafal. Saya pun jujur nggak mungkin hafal sekian ratus, bahkan mungkin ada ribuan itu mungkin library-nya. Nggak mungkin saya hafalkan semua dan nggak mungkin semua saya gunakan gitu. Jadi kesimpulannya adalah hanya beberapa library tertentu yang kita gunakan, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan tidak yang lain tidak dipakai ya. Bukan seperti itu caranya. Tapi apa yang kita butuhkan, data kita itu apa, itu patokannya. Nanti kalau supaya cepat, kemarin mungkin Bu Ana juga sampaikan, jadi ChatGPT ini bisa bantu kita gitu. Bukan untuk untuk ini, tapi pembelajaran untuk kita bisa tahu, oh ini library ini yang saya gunakan apa gitu. Ketika saya berhadapan dengan data seperti ini, apa yang bisa saya pakai gitu untuk instalasinya. Seperti itu kira-kira teman-teman untuk proses instalasi. Jadi sekali lagi cukup banyak library-nya dan ini saya sebutkan beberapa contoh library yang sering digunakan dan memang sudah ada digunakan sehingga nanti teman-teman ketika terjadi error seperti ini teman-teman nggak bingung gitu. Ini kok dicari-cari sampai nggak ketemu-ketemu gitu ya, memang nggak bisa gitu karena memang ini bawaan dan sudah nggak perlu lagi diinstal melalui proses pip install. Kira-kira mungkin seperti itu. Apakah ada pertanyaan dulu dari teman-teman untuk yang part ini? Ini kalau ada yang mau ditanyakan. Mas, saya mau tahu aja nih. Ya, nggak apa-apa Mas, monggo. Kalau library di R itu kan memang ada kesempatan untuk redevelop ya di community ya. Kalau Python itu gimana Mas? Sama Mas, sama juga. Berarti kita bisa melakukan redevelop library, misalnya contoh scikit-learn gitu ya? Bisa Mas. Betul. Oh, oke. Bisa. Terus kita juga bisa bikin package juga ya berarti? Bisa Mas, bisa. Jadi Python juga jadi Python maupun R itu sama-sama memberikan kesempatan yang sama untuk kalau misalnya kita mau buat library sendiri gitu. Karena kan pada dasarnya Python itu kan juga sebetulnya masih dibilang open source gitu. Jadi nggak cuma hanya satu library yang dibuat dan itu bahkan sumbangan dari banyak orang sebetulnya. Jadi sama dengan R juga Mas Julius. Jadi itulah sebetulnya malah diharapkan memang sebetulnya awalnya itu tujuannya S2 ini sebetulnya mungkin ada mahasiswa yang tertarik gitu untuk membuat satu library gitu misalkan. Itu sangat dimungkinkan gitu untuk tadi yang disampaikan oleh Mas Julius. Jadi bisa Mas, karena memang ada komunitasnya. Lalu kemudian kita juga bahkan berbagi pun bisa gitu. Nah biasanya kalau untuk sharing-sharing seperti ini nih yang paling sering digunakan itu GitHub. Jadi kadang-kadang itu yang paling sering, selain GitHub ya ada gitu, tapi yang sering digunakan itu GitHub. Kalau teman-teman pernah dengar gitu, GitHub, GITHUB, GitHub. Nah GitHub ini sering digunakan untuk ajangnya para komunitasnya Python maupun R sebetulnya itu untuk kemudian saling berbagi coding, berbagi library itu ada di sana. Jadi kalau nanti lihat teman-teman di GitHub itu bahkan banyak sekali library yang baru bahkan dan mungkin saya malah nggak tahu update-nya mungkin karena mungkin saya nggak terlalu kepo banget gitu ya. Buat saya ya wis lah, ini ada library yang sudah ada itu aja sudah nggak kemakan, nantinya nggak semua bisa saya gunakan gitu. Kira-kira mungkin seperti itu Mas Julius. Apakah terjawab Mas atau ada pertanyaan lain mungkin? Ada seperti itu ya teman-teman. Ya seperti itu. Nah ini sekarang kalau mungkin tidak satu lagi boleh Mas? Boleh monggo, silahkan Mas. Kalau di R itu kan di R Studio kan dia ada list of library-nya ya. Iya. Gitu ya. Nah kalau di Python ini kita mau lihat list library-nya Python di mana ya? Nah kalau untuk list library-nya Python sendiri kalau misalkan di sini biasanya kita perlu gunakan ini Mas, karena kalau Google Colabs ini kan sebetulnya kan hanya sederhana gitu ya. Yang bisa kita lakukan kalau dari sini sih setahu saya dia itu kalau ini nggak langsung kelihatan di sini setahu saya ya. Mungkin saya salah, mungkin bisa dikoreksi, tapi sepengetahuan saya ketika saya gunakan ini memang tidak ada listnya gitu. Nah kecuali kalau kita gunakan misalkan Visual Studio Code gitu, itu kita bisa tahu list library-nya apa aja.
Karena kalau Google Colab ini sebetulnya memang dipakai atau digunakan memang untuk sebetulnya dalam tanda kutip ya untuk melakukan running simulasi yang sederhana sebetulnya, tanpa memang menggunakan list yang tanpa menampilkan list-listnya si library ini gitu. Ya satu pelajaran kalau misalnya tetap mau menggunakan ini ya, ini kan mudah, paling mudah ya. Kita memang tetap harus, ini kalau mau cari listnya kita cari di library-nya si Google Colabs, tapi kan nggak mungkin juga karena tersimpannya di Google Colabs-nya gitu. Itu sih Mas Julius. Kalau memang mau lihat list library-nya, yang saya pernah lakukan memang saya tidak melakukan, jadi kita codingnya nggak pakai menggunakan Google Colabs, tapi menggunakan Visual Studio Code atau PyCharm atau Anaconda itu bisa. Jadi kalau di Google Colabs-nya sendiri nggak bisa karena library-nya mau di mana sih lihatnya, karena ini memang tersimpannya langsung bukan di PC kita, jadi kita nggak bisa lihat gitu library-nya apa aja karena tersimpannya bukan di sini juga gitu Mas. Seperti itu Mas Julius. Itu sih yang mungkin saya share pengalaman. Terima kasih. Nggak apa-apa. Seperti itu. Terima kasih Mas Julius pertanyaannya. Menarik ya teman-teman. Jadi baru masalah instalasi sudah ada pertanyaan gitu. Saya pengen teman-teman sharing ya, aktif supaya kita juga sama-sama belajar. Saya mungkin kalau salah mungkin ada data terbaru mungkin saya salah, saya diinfo aja nggak apa-apa ya. Jangan ragu gitu. Mungkin kalau sambil searching kalau ini bisa Mas. Mungkin saya nggak tahu juga gitu, tapi setahu saya memang nggak bisa kalau di Google Colabs. Setahu saya, sepengetahuan saya sampai sekarang belum bisa sih untuk lihat list library-nya itu. Oke, berikutnya setelah tadi diinstal ya, nah ini harus kita kemudian lakukan definisi Python library-nya satu persatu. Ya sesuai tadi yang tentunya sudah kita install ya. Kalau yang di luar itu ya jangan gitu, artinya ini yang kita butuhkan saja sebetulnya. Nah ini kemudian kok ada SPD tuh Mas, kenapa nggak import pandas aja gitu. Nah nanti biasanya di coding itu untuk mempersingkat gitu, maksudnya SPD, SPLT, SNS, SNS, SNP itu untuk, jadi gini, mudahnya adalah, ini menerjemahkannya adalah, ini saya mengimport library pandas, lalu kemudian saya beri nama pandasnya itu PD gitu loh, untuk mempersingkat aja gitu. S itu maksudnya dikasih nama alias. Nah ini digunakan untuk, daripada saya ketik pandas kan terlalu panjang gitu ya. Nah itu bisa menggunakan PD, menggunakan PLT, SNS, NP. Cuma kita harus hafal. Nah kalau misalkan mau dibuat yang lain bisa nggak Mas Ju? Bisa saja. Teman-teman mau menggunakan misalkan numpangnya jadi NY ya bisa. Cuma teman-teman harus konsisten. Teman-teman harus konsisten ketika menulis codingnya, harus konsisten gitu. Kenapa kok PD? Kenapa kok PLT? Ya ini karena sering digunakan aja sama orang gitu. Karena orang-orang maksudnya orang yang sudah pernah menggunakan Google Colabs maupun Python itu sering menggunakan inisialnya seperti PD, ini kan dari kata pandas PD-nya diambil. Ini kan plotnya diambil berarti PLT gitu. Kemudian si bond itu S, kemudian L. Ini S-nya nggak nyambung sih. Ya kalau mau dirubah boleh aja gitu. Misalkan kita buat SBN ya bisa juga. Tapi ketika kita definisikan nama ini, sekali didefinisikan di atas ini, nanti saya akan tunjukkan ketika teman-teman panggil ya harus manggilnya sama. Jangan nanti ketika di atasnya disebut NP, di bawahnya dipanggilnya misalkan NY loh. Saya nggak keren kok Mas. Kan keren NY gitu. Saya nggak mengapainya. Ya monggo-monggo saja gitu. Nggak ada aturan yang melarang. Yang jadi batasan limitasinya adalah teman-teman harus konsisten ketika membuat codingnya. Gitu ya. Matplotlib ini bisa MPL ini berarti saya mendefinisikan ada lagi yang mendefinisikan MPL gitu. TensorFlow itu TF supaya gampang aja begitu. Oh, TF TensorFlow gitu. Seperti itu. Nah, ini untuk import library-nya. Lalu kemudian ini scikit-learn-nya belum saya import gitu ya. Tapi saya nggak di sini saya tidak gunakan library, tapi saya gunakan kayak semacam turunan library. Jadi di dalam library-nya itu kita punya beberapa subfungsi lagi yang bisa kita ambil ini. Nah, ini macam-macam. Ini teman-teman nanti mungkin belum saya jelaskan dulu karena ini nanti di semester berikutnya. Ini untuk LSTM dan lain-lain. Saya ini tidak akan ke sana teman-teman. Saya tidak akan jelaskan itu karena bukan ke situ arahnya tuh hari ini. Ini red CSV ini jelas nanti dipakai untuk ini dari pandasnya. Di pandas itu kita bisa panggil satu fungsi menggunakan subfungsinya menggunakan from. From pandas ini maksudnya adalah dari library pandasnya itu kita punya kita bisa import satu
fungsi itu untuk melakukan read CSV. Jadi kalau kita punya data CSV, kebetulan contoh yang saya akan tunjukkan adalah menggunakan data CSV. Jadi saya kemudian menggunakan read CSV ini. Kemudian di numpengnya ini kalau misalnya kita butuh, ini juga nggak digunakan juga ya teman-teman. Jadi ini di kasus saya sebenarnya nggak digunakan, cuma saya tampilkan aja supaya teman-teman tahu gitu. Oh ternyata cukup banyak yang bisa kita gunakan gitu sub library-nya gitu. Jadi hashtag ini kalau misalnya kita mau melakukan kayak semacam di database kan kadang-kadang ada tumpukan itu stack, itu kita gunakan hashtag ini bisa gitu untuk mengolah angka-angkanya supaya nanti kemudian angka itu bisa di stack begitu. Ini macam-macam. Kemudian ini jelas dipakai, ini tadi yang dibilang untuk escalon tadi, karena saya mau menggunakan prinsipnya, saya mau memprediksi sesuatu nanti. Jadi kasusnya nanti yang saya ambil sore ini adalah memprediksi suhu supaya mudah aja teman-teman. Ini saya menggunakan import ini. Jadi nanti train datanya kan saya bagi dua menjadi data train, data yang sudah dilatih, dan data tesnya. Itu akan di split. Nah kalau kita gunakan ini, kita nggak usah lagi manual gitu maksudnya. Ini cara termudah sih. Jadi kalau kita sudah definisikan fungsi ini diambil dari escalon tadi. Kalau escalon tadi nggak diinstal, ya nggak bisa. Ketika kita manggil from escalon ini, maka nggak akan tampil apapun gitu, dan bahkan malah error gitu. Itu ya. Jadi ini escalon berarti menunjukkan ini adalah library-nya. Kemudian setelah itu adalah ini adalah library-nya semua. Jadi library-nya dari escalon ini. Kemudian ada fungsi model selection, ada function preprocessing, lalu kemudian ini sub function-nya adalah ini. Jadi kemudian saya import sub function ini untuk mengerjakan data yang nanti saya mau olah gitu. Ya kalau balik ditanya lagi, lah kok bisa tahu Mas Jo? Ya jujur kalau ditanya, saya juga awalnya dulu juga semua saya copy gitu. Jujur aja sih, dulu awalnya saya copy gitu kan, kita belajar ya. Saya copy semua kadang dari internet gitu. Terus baru saya pelajari. Oh, ini buat ngapain sih gitu ya. Oh, standar escaler itu buat ini ternyata. Saya baru tahu ya, jujur aja baru setengah tahun yang lalu gitu. Setelah saya pelajari satu persatu, oh ternyata ini untuk ini, ternyata untuk ini gitu. Nah kalau yang LSTM dan sequential ini digunakan ketika nanti teman-teman membangun sebuah model menggunakan namanya neural network. Atau menggunakan nanti, neural network lebih tepatnya. Ya ini kemudian untuk min-max scaler dan data scaler ini digunakan itu untuk nanti melakukan kayak semacam kalau di matematik itu bilangnya di scaling. Jadi angkanya itu di range datanya itu akan dipaksa menjadi satu range data tertentu yang mungkin hanya 0 sampai 1 atau min 1 sampai 1 gitu range-nya, sehingga akan lebih mudah untuk diolah begitu. Nah ini ada optimizer, ini nanti dipakai untuk kalau kita optimasi itu namanya mengoptimalkan model. Nanti di semester 2 teman-teman belajar di neural network dan deep learning. Ini sama, ini kedouble lagi. Kadang-kadang saya juga nggak aware gitu ya, ini ternyata udah kedouble ini. Ini juga sama. Ini juga from class ini juga sudah sama, dash-nya juga sudah ada teman-teman. Jadi ini ada beberapa yang sudah didefinisikan kedouble aja. Ini juga tadi akan distribute, ini tidak saya jelaskan dulu, droplet juga tidak saya jelaskan. Ini pipeline ini dipakai nanti untuk menggambar grafik. Jadi nanti yang di bawah ini Adam ini juga nanti teman-teman nanti aja, karena saya tidak, teman-teman hari ini nggak berurusan dengan ini gitu, masih nggak berurusan dengan library ini gitu. Kemudian, nah ini digunakan nanti untuk melakukan ini. Dari escalon tadi ini kalau kita mau setelah data itu diprediksi, kita buat model. Nah modelnya itu seberapa bagus sih gitu. Ketika kita dalam prediksi itu datanya sebagus apa sih, seciami apa sih. Nanti kita gunakan ini. Gitu teman-teman, seperti itu. Kalau misalnya kita run ya harusnya nggak ada masalah gitu. Dia akan jalan. Nah ketika jalan nanti dia akan menampilkan pesan ya ini tanda centang hijau ini ya. Ini berarti dia berarti ini semua sudah didefinisikan. Biasanya nanti kalau ada library yang belum diinstal di atas seperti ini menggunakan pip install, dia pasti akan keluar pesan error. Di sini nanti akan keluar pesan error. Sampai sini apakah ada pertanyaan dulu teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan? Jadi rangkaian. Ya, monggo silakan. Mas tadi yang tes split kan bagi ya. Nah itu baginya misal dari angka data 1 sampai 100 dia baginya langsung 1 sampai 80 itu sebagai tes. Terus 20 sampai ininya sebagai uji atau random ya? Nanti saya akan tunjukkan Mas. Jadi intinya prinsipnya nanti kita harus definisikan sebetulnya. Jadi kita definisikan. Jadi trend splitnya itu sebetulnya ketika nanti diberikan angka. Jadi kita sebenarnya cuma tinggal memberikan angka aja 80 sampai 20 misalkan. Itu
dia akan langsung, bukan otomatis ya, tapi dia harus didefinisikan dulu angkanya berapa. Karena memang dia tidak berupa kayak semacam otomatisasi fungsi yang langsung bisa generate, oh ini 70-30, 80-20, nggak bisa. Jadi nanti dia secara apa ya, kalau dibilang random, ya karena yang penting kan dia kan hanya membagi 80-20 misalkan, itu dia akan bagi langsung, otomatis ini yang 80 punya yang ini, tapi itu kita harus sebetulnya masih harus bermain dengan nanti matriks. Jadi kita harus bagi matriksnya dulu. Nanti saya akan tunjukkan Mas Yosia. Itu ya, sambil berjalan nanti di bawah saya akan tunjukkan. Ada pertanyaan lagi teman-teman. Ini yang lainnya jangan dilihat ya. Ini supaya nggak pusing teman-teman. Saya bukan nggak mau mengajarkan, tapi bertahap dulu aja yang kita gunakan saja. Ini supaya teman-teman dapat gambaran saja bahwa oh ternyata untuk mendefinisikan library, untuk importnya seperti ini caranya. Kalau belum ada, saya akan coba run di sini. Nah, ini kalau teman-teman lihat kelihatan sekali di situ. Ini kalau teman-teman berurusan dengan Google Drive, kalau teman-teman belum punya akun akan sulit. Jadi kenapa dia minta seperti ini? Karena nanti data CSV saya simpan di dalam si Google Drive-nya sebetulnya. Jadi saya simpan itu di Google, saya upload di Google Drive, saya upload sehingga nanti kalau teman-teman lihat, ini nanti kalau teman-teman mau lihat ya, ini ada di sini. Nah, ini nanti harus ketika nanti dijalankan. Ini kan ceritanya kan dia minta di mounting. Nah ini harus di mounting. Jadi istilahnya di mounting itu sampai nanti ini dia nyambung ke ininya, nyambung ke si Google Drive-nya sehingga nanti datanya bisa kita ambil gitu. Ya jadi kita nanti bisa lihat dari sini nanti datanya itu dia, betul kan? Ketika saya mounting dia akan keluar seperti ini drive. Maksudnya perintah ini adalah dia menampilkan drive ini itu di Google Colapse-nya. Karena kalau tidak ada perintah ini gimana caranya membaca datanya gitu. Sementara dalam kasus saya ini data CSV-nya itu saya simpan di sini supaya kenapa Mas Ju? Kenapa supaya mudah gitu. Saya nggak perlu lagi harus cari-cari di folder lain gitu enggak. Jadi saya upload aja dulu, lalu kemudian saya jalankan gitu, saya baca. Itu maksudnya ya. Jadi tampilannya ketika nanti di ini dilakukan drive mounting akan keluar seperti ini nanti. Ini namanya drive mounting. Kalau misalnya teman-teman klik akan turun lagi ke bawah. Nah, keluarlah semua isi yang ada di dalam Google Drive-nya kita. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian setelah proses ini saya akan lihat di sini dulu. Nah, sekarang ini mulai dengan sedikit-sedikit saya akan masuk ke yang namanya mulai membaca datanya dulu. Dalam kasus ini, ini tadi read CSV, ingat. Ini kok bisa langsung jalan Mas Jo? Karena tadi di atas kalau teman-teman ingat, saya sudah lakukan import. Itulah gunanya kan saya melakukan import ini. Ya, jadi ketika nanti saya run, ya dia akan membaca CSV-nya gitu maksudnya. Itu ya, perintah yang header ini delimiter ini maksudnya supaya nanti ketika dibaca, nah ini dia. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Tapi saya akan fokus dulu ke datanya dulu teman-teman, bukan ke outputnya dulu ya. Jadi ini ceritanya ada satu variabel. Nah, ketika membaca itu harus seperti ini sintaknya. Jadi teman-teman harus membuat sebuah variabel. Df itu maksudnya ini data frame maksudnya. Ini loh. Dari kata data frame ini. Ini sebetulnya istilah yang sering digunakan aja gitu. Kalau teman-teman mau pakai, ya saya mau pakai nama saya ya boleh-boleh aja. Boleh saja. Ini kan hanya variabel. Teman-teman mau ganti apapun boleh. Selama sekali lagi saya hanya bisa memberikan batasan, teman-teman harus konsisten ketika coding gitu ya. Kalau di atas bilangnya DF ya di bawah DF semua yang dipanggil. Jangan nanti DF bawahnya dipanggilnya apa gitu. Ya nggak bakal jalan gitu teman-teman. Error pasti. Nah ini kenapa seperti ini? Saya akan tunjukkan dulu. Kenapa kok? Lah terus ini ngopinya dari mana Mas Jo? Lah teman-teman saya kan nanya. Loh kok bisa kalau kayak gini Mas Jona? Ya ini kita harus cari dulu teman-teman. Jadi ini kan namanya kan ini adalah content drive, itu maksudnya content drive my drive ini itu menunjukkan ini. Dia sekarang ada di ini. Maksud saya seperti ini. Nah, ini ada di drive my drive. Jadi ini menunjukkan konten adalah isinya drive ini di subfolder my drive. Saya ambil satu file yang namanya sensor data.csv. Itu ada di mana, Mah? Ada di mana sih gitu. Nah, kita coba aja lihat. Saya akan coba cari dulu. Saya terus terang juga nggak ingat. Tapi dia ada di sini begitu. Dia akan ada di sini. Sensor data begitu ya. Nah ini dia. Ini ada di sini. Pasti ada. Nah ini harus diklik dulu teman-teman. Ini di copy pad-nya nih loh. Sekali lagi saya ulang ya. Teman-teman nanti kalau sudah melakukan ini, mau mencari datanya itu mau di copy paste itu sebetulnya ini tuh dapatnya dari sini teman-teman. Ini tuh dapatnya saya dari sini.
Nah, ini tinggal di copy paste aja, kemudian dipaste ke sini. Itu tujuannya supaya nanti ketika di run, datanya kebaca teman-teman. Karena itu adalah alamat datanya itu ada di mana. Kalau kita run, harusnya sih jalan. Nah, seperti ini. Ya, ini dalam kasus ini, saya punya data yang isinya di dalamnya ada variabelnya ini. Ada tanggal, ada ID device-nya, ini sensor. Kemudian ada suhu, ada humidity, dan macam-macam lah. Gitu, ini nilainya. Ini yang saya keluarkan, ini mungkin kalau teman-teman mau nampilkan semua jadi seperti ini gitu. Jadi kita bisa tahu, dan ini kita bisa tahu langsung datanya itu ternyata ada 15.084 data baris. Lalu ada 9 kolom. Kita hitung ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat ya teman-teman, ini yang harus jadi patokan juga. Ketika teman-teman bermain nanti kemudian teman-teman mau memilah-milah datanya. Misal, contoh nanti saya cuma pengen ngambil temperaturnya, kemudian saya mau prediksi gitu Mas Jo gitu ya. Jangan lupa nanti bermain indeksnya adalah ini dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Berarti teman-teman harus ngambilnya itu menggunakan indeks yang ketiga. Itu artinya menunjukkan refer to variabel namanya temperature. Hati-hati, Python itu dimulai dari 0 indeksnya. Jadi bukan dari 1 ya. Kadang pertama kali kalau kita nggak tahu langsung dihantam 1. Ternyata yang diambil date-nya. Itu jadi masalah ketika pre-processing data. Nah, itu nanti masalahnya di mana? Balik lagi, tipe datanya ini string, mau diolahnya numerik. Ya nggak nyambung. Akibatnya error nanti. Ya itu misal seperti itu. Jadi sangat ketika di awal perlu teman-teman punya concern yang lebih gitu ya. Dasarnya harus tahu dulu. Seperti itu teman-teman. Sudah, lalu kemudian, nah ini adalah perintah untuk menampilkan features. Jadi saya menampilkan kolomnya gitu. Jadi dari kolom ini, kemudian saya mau list apa aja sih feature-nya. Harusnya yang keluar adalah ini semua. Jadi maksudnya ini akan keluar semua ini ketika saya gunakan perintah ini gitu. Jadi nanti dari sini, nah ini dia kan kemarin makanya kenapa diajarin for, itu tujuannya seperti ini. Jadi for features, in features. Nah, feature-nya ini sebetulnya variabel, boleh apapun namanya, for i juga boleh. Tapi nanti yang di print adalah i-nya ya, bukan features-nya. Ya karena features-nya ini dibaca di dalam variabel namanya feature. Ya nggak pakai S tadi. Oke, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi akhirnya kemudian yang keluar adalah tadi itu D, device ID dan segala macam keluar semua. Ini tujuannya supaya kita bisa quick review. Kalau ini teman-teman berhadapan dengan data teman-teman sendiri, teman-teman harus pakai ini gitu karena supaya bisa melihat gitu ya. Oh, data itu isinya apa lah? Ya daripada buka Excel-nya satu-satu gitu kan. Ya mending feature-nya aja begitu. Kalau isinya apa ya ini dibuka pakai ini aja gitu. Dibaca lalu oh ternyata isi data saya ini gitu. Sehingga lebih gampang buat teman-teman untuk oke, saya punya data yang seperti ini begitu tipenya. Gitu teman-teman. Nah, kemudian apakah ada pertanyaan sampai sini? Mas. Boleh. Iya, silakan Mas Renggi. Itu datanya harus tersimpan di drive ya, nggak di laptop gitu? Bisa, kalau misalkan mau disimpan. Itu kan di copy. Kenapa? Itu kan di copy di RED CSV itu kan? Ya. Mas simpan di drive. Apakah dari laptop juga bisa ya? Oh, bisa. Soalnya adalah jangan gunakan perintah ini. Jadi caranya adalah justru malah seperti ini. Nah, ini harus tahu dulu posisinya di mana ini dia. Ini agak misalkan contoh ini. Apakah terlihat nggak ya? Iya, lihat. Misalkan contoh ya. Ini contoh aja. Contoh misalnya punya data, misalkan apa? Misalkan saya punya data, misalkan apa ya? Ini aja gitu ya. Ini gitu. Nah, ini teman-teman harus klik di sini. Nah, ini copy address-nya ini. Jadi teman-teman harus copy address-nya bisa-bisa aja. Bisa-bisa saja. Selama address-nya ini nanti di-copy. Jadi sekali lagi dibuka sampai foldernya di mana. Yang di ujung ini diklik kanan kemudian di-copy address-nya. Jadi nanti kemudian itu copy address-nya ini kemudian atau copy address as tag ini, as text. Kemudian ini yang dikopikan ke ini tadi. Dikopikan ke sini. Seperti itu. Kalau posisi datanya itu di luar dari Google Drive. Kalau bisa saja. Dia nggak terbatas cuma hanya di Google Drive-nya.
Sangat bisa. Tetapi caranya adalah merubahnya dengan cara tadi itu. Harus tahu foldernya dulu di mana, klik double, kemudian yang paling akhir ini kemudian diklik kanan, kemudian di copy address as text, lalu kemudian baru datanya kemudian akan dibaca begitu. Ini hanya untuk memudahkan aja, karena kebiasaan saya, ya jujur saya malas saja ribet gitu nyari data, ya udah saya kumpulkan di Google Drive, lalu kemudian, dan toh kalau di Google Drive adalah ini mungkin pertimbangannya begini. Kalau di Google Drive sekali lagi kelebihannya si Google Colabs ini kan kita bisa share dengan orang gitu ya. Dan datanya ada di cloud, bukan di lokal data kita gitu. Misalnya datanya ketinggalan, kita lagi butuh untuk run. Nah, gimana coba? Kan itu pertimbangannya begitu. Sometimes pertimbangannya lebih ke arah situ gitu. Ketika ada di cloud, saya mau buka data itu kapanpun bisa begitu. Tapi kalau misalnya itu ada hanya di lokal laptop saya, misal laptop saya lagi ketinggalan gitu. Nah, saya kan nggak bisa ngapa-ngapain kan, datanya itu saya tinggal di laptop, saya nggak bisa kerjakan gitu. Tapi kalau udah ada di cloud, misal saya nggak bawa laptop, saya pinjam laptop teman saya atau PC teman saya, atau PC dari kantor misal, saya tinggal buka Google Colabs, saya tinggal buka saja gitu. Nah, itu salah satu pertimbangan sih. Tapi mungkin kalau misalkan ada pertimbangan lain, monggo. Sekali lagi ini bukan termasuk untuk memaksakan harus pakai Google Colabs ya. Tapi itu pertimbangannya sebetulnya. Dan ketika di run, teman-teman bisa share dengan orang lain. Atau kalau sesuai namanya Google Colabs atau kolaborasi. Kira-kira seperti itu Mas Franky, apakah? Ya, satu lagi Mas, satu lagi. Ya. Ya, tolong geser ke atas. Ya. Maaf nih, baru paham pemrograman jadi belum terlalu. Yang ini. Yang ini? Ya, ini yang impor Pandas, impor Matplotlib itu ketik sendiri apa nanti di run gitu langsung jalan gitu? Oh enggak, ini kita ketik sendiri. Jadi ini memang variabel-variabel yang sudah ini harus kita ketik sendiri. Sebetulnya sekali lagi ya untuk mempercepat kalau kita udah punya ChatGPT tadi kan. Kalau misalkan salah gitu atau misalnya kita nggak tahu caranya gitu ya. Ini caranya gimana import library-nya? Saya akan tunjukkan menggunakan ini. Ini untuk bantu kita gitu. Misalnya anggap aja pertama kita nggak tahu deh. Kita tanya aja ke dia bagaimana cara untuk import library yang sudah diinstal tapi ya. Install untuk digunakan di Google Colabs misalkan. Seperti ini. Mungkin bisa kita cari gitu. Nah, dia akan, itu dia. Nah, itu kan. Nah, itu import sudah betul ya. Nah, itu dia ngasih contoh itu. Nah, seperti itu. Oh iya Mas, makasih. Kalau satu-satu seperti yang saya bilang nggak mungkin kita menghafal satu-satu. Iya. Memang sangat dimudahkan dengan ChatGPT. Jadi sekali lagi ya, GPT ini bukan dipakai untuk sekedar nyontek dan segala enggak, tapi kalau kita tahu cara menggunakannya dia, ini sangat powerful, mempercepat gitu. Karena asisten pun seperti saya nggak mungkin menjelaskan semua begitu ya. Saya hanya bisa sanggup menjelaskan mungkin dasar-dasarnya begitu. Tapi ini nggak perlu kita ketik sendiri gitu. Kalau misalnya kita udah bingung ya sudah. Tanya GPT, anggap aja kita nggak tahu dulu, kita ketik seperti tadi kan keluar gitu kan. Nah, ternyata harus import NumPy. Itu kan bener kan namanya import NumPy SNP kan. Nggak ada import NumPy SNY gitu, karena sering aja ditanya. Kalau diganti NY bisa-bisa saja gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ChatGPT bisa kita gunakan. Jadi kita nggak cuma sekedar hanya tanya asisten dan dosen gitu. Karena memang ada beberapa gadget seperti ini kita nggak bisa kalau semua kita jelaskan gitu. Tapi sekali lagi caranya seperti ini belajarnya untuk mempercepat. Saya pun juga melakukan ini ketika awal-awal juga begitu untuk mempercepat. Begitu, apakah ada pertanyaan lagi? Oke ya, kalau belum ada pertanyaan sambil berjalan ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan tampilkan sebuah feature atau sebuah coding yang sederhana untuk menampilkan info datanya. Jadi kita akan lihat dulu gitu DF. Nah, sekali lagi teman-teman hati-hati. Saya sudah sampaikan dari awal, ketika teman-teman coding, teman-teman harus konsisten dengan nama variabel. Ya, ini kalau DF tadi karena kenapa? Ya karena semuanya dari awal itu didefinisikan DF ini. Data yang kita baca itu menggunakan variabel DF. Jadi ketika teman-teman read data, kemudian mencoba untuk melakukan coding dan mencoba untuk melakukan beberapa pengolahan data, diingat-ingat awalnya ini coding, variabelnya apa namanya, konsistensinya lihat ini tadi juga df to columns, ini juga df lagi gitu. Jadi jangan sekali-kali merubah nama variabelnya. Kalau di atas dirubah ya otomatis ke bawah semua dirubah gitu ya.
Kemudian infonya, nah ini kan mengeluarkan, jadi perintah ini nanti, teman-teman nggak usah catat, nanti saya akan share ini. Jadi teman-teman bisa ikuti sambil paling tidak teman-teman dapat pemahamannya gitu. Nah, ini kan kelihatan, oh ternyata data itu tipe datanya objek. Nah, temperatur ini float. Tuh. Ini yang PM10 integer gitu. Nah, itu dia. Itulah gunanya teman-teman ketika nanti kemudian berhadapan dengan data aslinya teman-teman sendiri, teman-teman akan bisa tahu sekarang, waduh ini data saya ada float, ada integer. Ini saya mau ngapain ya? Tujuan saya mau prediksi nih. Terus saya mau gimana gitu? Apa yang saya lakukan gitu. Nah, itu langkah awalnya adalah pertama kali ketika teman-teman baru belajar, ini yang harus dilakukan. Selalu ketiklah perintah ini supaya teman-teman nggak bingung tujuannya untuk itu. Teman-teman nanti bisa belajar karena selain dari video ini juga codingnya akan saya share gitu ya. Seperti itu. Jadi ini sangat membantu ketika bahkan teman-teman tahu ini jumlah datanya ada berapa begitu. Nah, ada berapa kolom di sana? Udah kelihatan sekali loh. Nah, sekali lagi ya teman-teman, ini kok ada 9 kolom, tapi kok di sini kok indeksnya nggak 9 Mas Jo. Lihat ini. Nah, ini dengan ini teman-teman sekarang jadi paham kan? Nah, itu dia. Indeksnya dimulai dari 0, bukan dari angka 1. Dan itu teman-teman mungkin harus benar-benar paham gitu ya. Saya akan ulang-ulang terus selama masih ada waktu untuk di asistensi supaya teman-teman tidak lupa begitu karena ini basic sekali. Oke, ini sama. Saya hanya mencoba-coba saja, kalau di print ternyata ya sama saja gitu. Ini saya hapus saja, sama aja. Nah, kemudian ini yang penting dari ini ya teman-teman, tipe datanya nih. Kalau saya sih melihatnya dari ini. Kemudian ini non-null berarti dia ya tidak ada null begitu maksudnya. Ini ada float, ada 5 ini contohnya adalah detailnya ada 5. Berarti maksudnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variabel yang punya data dengan tipe float. Kemudian ada 2 variabel yang punya data dengan typical integer, dan ada 2 variabel yang menggunakan objek. Karena date dan device ternyata walaupun dia string tapi terbacanya di sini adalah menggunakan objek. Itu teman-teman ya cara membacanya, teman-teman harus paham. Cara membaca ini dasar sekali dan basic sekali ketika teman-teman bermain dengan data. Kalau kita orang data scientist sekarang. Oke, saya lanjut ya. Next, nah ini pre-processing-nya. Ya, ini kebetulan kenapa saya tiba-tiba dihapus Mas Yu. Ya saya cuma ini aja, bukan bermaksud untuk mengurangi datanya, tapi saya waktu itu hanya karena ini kan data sensor gitu ya, dan saya awalnya tidak yakin bahwa yang ini masuk ke terapan. Nanti teman-teman juga bisa menggunakan analogi ini untuk data teman-teman sendiri. Mungkin saya berbagi pengalaman dulu. Biasanya mau bentuk datanya kayak apapun, mau alatnya sensornya kayak apapun, mau teman-teman mau dapat datanya dari manapun, biasanya di awal itu kadang-kadang data itu nggak stabil. Entah karena mungkin mesin, misalkan contoh ketika di pabrik mungkin yang di sudah muncul gitu Mbak Devi sama Mas Yosia gitu ya. Misalkan itu dari mesin, ya misalkan aja sih. Ambil dari mesin gitu ya. Kadang-kadang mungkin waktu startup baru minggu pertama datanya tuh nggak bisa langsung bagus gitu, konstan gitu loh. Ya namanya orang gitu, kalau kita bangun tidur kan nggak langsung tiba-tiba ya langsung olahraga kan, pemanasan. Nah, ketika dilakukan pemanasan ini biasanya datanya itu nggak kurang bagus ya. Kenapa? Karena kadang-kadang dia ada, kadang-kadang nggak, atau kadang-kadang nggak stabil gitu ya. Sehingga itu kan sangat mengganggu ketika kita melakukan pre-processing gitu. Ketika kita lakukan analisa data, bukan pre-processing. Nah, kenapa ada proses pre-processing namanya pre? Adalah kita harus melakukan beberapa hal dulu. Dalam tanda kutip sebenarnya ini membersihkan data yang nggak bersih gitu. Sebelum kita melakukan analisa data nantinya. Nah, dalam kasus saya ini, saya berasumsi sebetulnya. Awalnya berasumsi bahwa karena waktu itu sensornya dibuat dan terus terang nggak stabil dari data awalnya. Ketika dibaca itu kelihatan kok datanya kok naik turun, dan kadang-kadang ada namanya outlier. Ada data yang tiba-tiba itu muncul terlalu besar begitu. Nah, dan di atas rata-rata normalnya data yang seharusnya begitu. Nah, sehingga oke deh saya buang dulu 24 jam yang pertama, 24 kolom pertama saya hapus dulu. Karena data saya waktu itu memang berupa kolom dan datanya seperti ini. Ya, jadi 24 data pertama saya hilangkan dulu. Lah kenapa nggak 48 jam Mas? Ya bisa-bisa saja sih. Lah dari mana angka 24, 48 dan 70? Misalkan saya buat 72 untuk 3 hari. Itu sangat tergantung sekali nanti diterapannya, tergantung dari alat yang digunakan teman-teman. Teman-teman harus bisa lakukan kalibrasi sebetulnya. Ketika di awal alatnya memang tidak stabil dan masih belum bagus, ya teman-teman harus observasi. Kenapa angka 24 ini muncul? Karena dari hasil observasi saya menunjukkan bahwa
Di 24 jam pertama itu awal ketika sensornya dinyalakan untuk mengukur suhu, untuk mengukur semua variabel ini, ternyata jalannya nggak bagus. Dari mana saya tahunya? Nah ini dia, kenapa saya tampilkan datanya, teman-teman. Ini kan 00 semua nih, kalau teman-teman lihat. Lihat terus apa yang saya baca kalau begini nih. Ini tiba-tiba ini masih 0, nih contohnya di PM10 nih. 0, 0, 0, 0, tiba-tiba kemudian 9 gitu. Yang di sini PM-nya 0 semua. Lah, saya curiga. Ini kalau saya paksakan gunakan data ini, nanti hasil analisanya pasti akan bermasalah. Kenapa? Karena ada data-data yang 0 dan itu akan mempengaruhi rata-rata datanya. Yaitu teman-teman sekali lagi di awal harus punya sense seperti ini. Jadi punya feeling lah. Ini bukan feeling sih. Bukan nggak juga feeling ya, tapi benar-benar dari tadi kan terlihat ini. Ini kok 00 gini kan aneh ini. Ini 00 tapi ini 9. Ini kok ini 00 semua. Ini saya kemudian lakukan cek. Oh, ternyata sensornya ternyata memang nggak mengukur dengan bagus di awal, karena memang kan di awal ketika buat mungkin masih nggak kenceng, ada mungkin yang nggak pas dan macam-macam gitu. Nah itu sama, nanti teman-teman bisa beranalogi yang sama ketika teman-teman nanti berhadapan dengan data teman-teman sendiri gitu. Itulah kenapa di awal kita lakukan namanya pre-processing data. Itu tujuannya ada data-data yang seperti ini nanti kita akan buang supaya tidak mempengaruhi di hasil analisa akhirnya. Karena kalau sampai ini masih dipakai, otomatis analisa teman-teman secanggih apapun codingnya pasti akan salah. Dan saya sudah melakukan kesalahan itu terlebih dulu, teman-teman. Gitu ya. Apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan pre-processing? Ini langkah pertamanya seperti ini. Jadi sekali lagi baca datanya baik-baik dan teman-teman harus bisa melihat pola tren datanya ini. Ini contoh, makanya saya sajikan dalam bentuk contoh yang mungkin agak kompleks itu, ada beberapa variabel, nggak cuma variabel. Nggak cuma satu variabel, sorry. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 variabel yang terbaca di sensornya. Seperti itu. Nah kemudian ini kalau misalnya ada outlier sih, tapi sebetulnya aslinya nggak ada outlier. Cuma lo taunya dari mana Mas Ju? Ya datanya udah saya lihat soalnya. Ingatnya dari mana Mas Ju? Sebelum saya baca di Google Colors-nya, saya baca lewat ininya. Jadi saya sudah terlebih dahulu sebetulnya sudah baca dulu di CSV-nya langsung, teman-teman. Jadi saya sudah baca, sebentar ya, CSV-nya tadi, ini dia. Saya bukain dulu gitu ya. Nah ini dia. Nah ini adalah data CSV-nya saya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat ya, kira-kira, tapi ini sudah saya potong sih. Ini cuma temperatur yang saya ambil. Jadi datanya sudah saya potong, ini sudah bersih sih sebetulnya. Nah teman-teman langkah pertama yang dilakukan adalah kalau misalkan datanya itu kebetulan berupa Excel atau dokumen-dokumen seperti ini, teman-teman bisa langsung lihat aslinya dulu. Kalau ini kan bagus ini. Oh, datanya setiap ini kan kelihatan ini. Setiap berapa detik, setiap 1 detik ya dia kirim data terus. Dia kirim data terus. Berarti ini valid gitu. Artinya tidak ada interval waktu yang kosong gitu. Karena kalau sampai ada interval waktu yang kosong, itu berarti bahwa ada data yang hilang, teman-teman. Itu maksudnya. Ketika datanya hilang, iya terus gimana gitu lah kan? Itu akan mempengaruhi hasil akhirnya begitu. Sama seperti kalau kita input nilai gitu, kalau guru gitu ya. Ada 4 kali ulangan gitu. Datanya yang 3 ada, tapi yang 1 nggak ada. Kemudian akhirnya kemudian dikasih 0. Jadi jeblok kan? Nah, kira-kira gampangnya seperti itu. Rata-rata kan jadi jeblok sekali. Nah itu yang sebetulnya teman-teman di step ini harus memahami gitu ya secara perlahan-lahan, bahwa itulah kenapa kemudian kita lihat data aslinya selain kita baca dari Google Colors-nya juga. Google Colors itu sebenarnya untuk overview-nya, tapi aslinya tetap teman-teman harus baca dulu dari data aslinya dulu. Lalu berikutnya kalau nggak ada outlier itu maksudnya kalau tadi yang saya sampaikan ada data yang tiba-tiba itu nggak wajar lah. Itu harus dibuang juga. Tapi sebetulnya nggak perlu dibuang juga bisa gitu untuk dianalisa. Kenapa kok ada outlier ini gitu? Tapi kalau nanti sudah masuk di hasil akhir, sebelum dibuang, ya itu bisa dianalisa. Tapi setelah dibuang, itu digunakan untuk membandingkan gitu. Seperti itu teman-teman. Dalam kasus ini datanya kebetulan. Data di saya ini sebetulnya ada outlier-nya ini. Sorry, ini ada outlier-nya, bukan yang temperatur tadi, sorry. Ini datanya ada outlier sehingga tahunya dari mana Mas Jo ya? Sebetulnya aslinya saya plot sih. Saya plot, nanti saya akan tunjukkan, tapi di kasus ini ada outlier, ada data-data yang nggak normal lah. Tahunya dari grafiknya di plot, kok kayak gini ya, terlalu tinggi nih datanya. Saya kemudian tidak gunakan terlebih dulu, atau saya buang, karena
Itu nanti akan sangat mempengaruhi di hasil analisanya tadi. Sebentar saya cas laptop saya karena baterainya sudah mau habis. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah langkah-langkah pre-processing datanya teman-teman. Jadi langkah yang pertama tadi diingat-ingat ada semua tadi kalau perlu memang ada beberapa data di awal yang dibuang dulu, lalu kemudian kalau ada outlier harus dideteksi. Ini menggunakan namanya interquartile range namanya metodenya. Jadi nanti ini maksudnya adalah data-data yang sudah saya clean itu adalah data-data ya gimana? Itu kan ada parameternya banyak ya Mas. Yang outliernya itu dia ngecek per masing-masing parameter. Iya, betul Mas. Betul. Karena kenapa? Karena yang saya definisikan di sini kan DF-nya Mas. Ini lihat ini. Variabel yang saya gunakan adalah DF. Jadi DF ini maksudnya adalah mengacu ke ini tadi. Mengacu ke data yang dibaca di CSV-nya ini. Nah, ini kan berarti kan semua dibaca kan? Betul ya? Berarti semua data yang ada di CSV tadi dibaca. Karena di coding yang saya buat ini variabelnya menggunakan variabel DF, which means itu artinya adalah data frame yang di atas tadi. Nah, itu dia saya sudah sampaikan dari awal. Tolong teman-teman itu konsisten kalau membuat variabel. Nah, dalam kasus ini, kalau misalnya nanti ada DF yang tidak di bawah batasnya ini, dan tidak di atas ini, maka dia ordernya sudah dibuang secara otomatis. Seperti itu kira-kira. Nah, batas bawahnya mana Mas Jo? Nah, ini dibuat ini sudah. Q1-nya mana Mas Jo? Ini sudah ada di sini. Ini rumus kayak kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Teman-teman masih ingat pelajaran statistik dasar di SMA. Nah, ini menggunakan ini. Jadi seperti itu kira-kira. Saya tidak akan jelaskan ini dulu, tapi karena kasusnya bisa berbeda teman-teman. Tapi ini basicnya kalau teman-teman mau menghapus outlier, teman-teman bisa lakukan ini gitu. Nah, sekarang kita lihat. Benar nggak toh Mas? Tadi mungkin pertanyaan Mas Yose tadi ya. Bener po datanya yang 0 tadi udah hilang atau yang lainnya hilang po. Tuh lihat itu. Bandingkan dengan yang di awal nih. Lihat ini ya, teman bisa lihat dari sini nih kelihatan nih. Ini 0 0 0 0 0 semua kan. Tiba-tiba di sini sudah nggak ada. Di PM25-nya ini, oh sorry. Data yang di outlier-nya, oke sebentar. Oh sorry, ini tidak dibuang dulu karena yang difokuskan adalah yang outlier, bukan yang 0. Jadi ini hanya menghapus bukan data 0 ya. Karena ini yang saya buang, sorry saya salah menjelaskan. Yang saya buang hanya data-data yang tidak normal, bukan data yang 0. Nanti setelah ini baru kemudian saya akan urus. Jadi per step teman-teman. Ini namanya pre-processing data itu seperti ini. Jadi bertahap. Saya cek dulu outlier-nya ada, oke saya buang dulu. Saya akan clean dia. Nah ini kemudian saya print. Oke, setelah saya print saya tahu, oh masih ada data 0 ini. Oh ternyata outlier-nya kebuang. Outlier-nya saya kebuang. Ya, tapi masalahnya 0-nya nggak kebuang. Nah ini masalah. Karena data saya ketika nanti saya akan buat analisa, ini pasti nggak akan kacau. Yo, kalau errornya sih nggak. Tapi datanya jadi ngawur nanti. Dan itu nggak akan jadi menghasilkan satu konklusi yang benar gitu. Itu ya teman-teman, seperti itu. Lalu kemudian, nah ini dia lihat ini. Kelihatan sekali ini masih ada 0 langsung. Jadi bukan, ya gimana? Ada pertanyaan lagi? Mas kalau di hot encoder kan datanya 0 sama 1. Itu ya. gimana ya? Beda Mas. Oh, kalau di 0 sama 1 nanti harus tadi Mas, nanti jadi itu nanti harus diubah dulu ke data yang bentuknya 0 dan 1 dulu Mas. Nggak bisa kalau kita ngilangin bitnya, nanti bitnya hilang, informasinya ada yang hilang. Jadi semua data yang bentuknya binary itu nantinya harus memang di-encode dulu dalam bentuk yang bukan binary dulu nanti. Tapi saya nggak tahu kasusnya Mas Yosia seperti apa, tapi karena kalau data bit 1 node lagi nggak bisa Mas. Ini kan kasusnya kan datanya berupa data bukan binary, tapi data apa dalam berupa denary atau bilangan berbasis 10. Jadi makanya angka 0-nya jadi ketika saya buang nggak justru itu yang memang harus diharapkan. Tapi kalau 01 dibuang, bisa bayangkan kalau itu ada data yang isinya rentetan binary 011101 misalkan. Lihat itu kan ada informasinya. Kalau itu dibuang, hilang semua nih Mas. Ya caranya nanti saya akan tunjukkan itu nanti harus menggunakan min-max scaler atau di binary-nya memang harus dikembalikan dulu ke nilai aja atau harus di-convert dulu ke bentuk yang bukan binary dulu Mas. Karena kalau enggak, kalau 1010 begini nanti hilang semua nih Mas kalau kita buang gitu. Nanti saya akan tunjukkan ini ya, karena saya nggak tahu kasusnya persisnya Mas. Itu kalau boleh tahu kasusnya apa ya Mas?
datanya kan kategori ya, bukan Oh, numerik. kategori, oke. Kalau kategori kan berarti kan dia harus di encode kan. Oh ya, saya paham. Kalau kasusnya Mas, apa namanya? Kalau kasus jenengan itu Mas, itu modelnya dia nanti menggunakan namanya klasifikasi, bukan menggunakan ini. Jadi nanti harus diklasifikasi Mas. Dia tidak menggunakan cara ini. Jadi caranya berbeda dengan yang saya jelaskan ini. Jadi itu saya bilang per kasus itu tidak bisa menggunakan cara yang sama seperti yang saya ajarkan seperti ini, enggak. Jadi nanti punyanya Mas Yosia itu harus menggunakan namanya klasifikasi, bukan menggunakan prediksi Mas. Ini kasus yang saya jelaskan itu nanti menggunakan prediksi dulu, supaya teman-teman dapat dasar gitu prediksi. Tapi kalau yang nanti dilakukan Mas Yosia itu adalah classifications, berbeda. Jadi, nanti tak kasih contoh. Ya, betul. Nah, itu nanti Bu Hana akan info ya. Jadi itu classifications namanya, bukan predictions. Kalau contoh yang saya angkat ini adalah prediction nanti. Jadi berbeda sekali Mas Yosia. Berbeda sekali. Gitu ya Mas. Ini saya memberikan dasar supaya teman-teman pre-processing itu tahu, lalu kemudian kalau klasifikasi sebenarnya caranya sama juga pre-processingnya. Tapi ini caranya agak berbeda untuk menangani datanya. Itu aja yang berbeda. Lalu kemudian setelah itu, nah ini kalau misalnya saya tidak butuhkan, karena ini kan saya tidak butuhkan untuk analisa ini sebetulnya. Ini kenapa saya buang, karena ternyata setelah saya buat nanti ternyata waktu itu di awal itu data PM25 ini ternyata memang di awal memang belum ada data yang masuk gitu dalam kasus ini gitu ya. Sehingga kemudian saya menanyakan saya buang semua. Akhirnya kemudian saya drop. Jadi ini maksudnya kolom yang namanya device ID saya buang, yang date juga tidak saya gunakan saya buang, kemudian kolom yang namanya PM25 itu juga saya buang, sehingga hanya tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dia. Tadi kan ada 9, sekarang ya tinggal ada 7 sorry, tambah sama ID-nya ini. Tapi yang lain semuanya hilang semua. Saya hilangkan karena dalam kasus saya sekali lagi ini balik ke kasusnya. Dalam kasus saya ini pertimbangannya waktu itu ini tidak menghasilkan angka yang signifikan, saya buang dulu, tidak saya analisa. Ini juga tidak dibutuhkan di dalam analisa. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kemudian berikutnya, nah nih, tadi karena masih ada 0, kemudian saya buat variabel baru. Oh sorry, saya tidak gunakan saya tidak menggunakan DF, karena kalau saya gunakan DF lagi, ya bingung nanti. Nah ini saya kemudian gunakan DF input 2 maksudnya. Saya kemudian nama variabel baru, saya akan drop. Ini maksudnya dropnya itu drop not available. Kemudian ya semua yang how out itu maksudnya semua yang punya nilai-nilai yang 0 itu akan di drop. Nah sehingga kemudian hasilnya jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini teman-teman. Ya ini seperti ini. Jadi semua data-data yang di 0, kalau teman-teman sempat lihat ya awalnya masih, ya ini udah nggak ada juga. Saya cek ulang, ini kan masih ada 0 semua. Lalu kemudian saya drop juga yang masih tersisa. Ini untuk memastikan supaya datanya benar-benar bersih dan sekarang bisa diproses. Kemudian berikutnya ini cuman sama, saya cuma DF input 2-nya saya baca aja per masing-masing. Tadi berkurang, jadi sama dengan yang di awal tadi sebetulnya. Tetap aja datanya tetap akan sama gitu. Tipe datanya ada yang float dan integer. Lalu, nah sekarang saya akan cek secara keseluruhan. Ini saya menggunakan bukan lagi DF ya, tapi saya gunakan DF input 2. Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah hasil final dari semua data yang sudah dilakukan pre-processing. Jadi teman-teman kalau melakukan pre-processing jangan lupa sama variabelnya sendiri. Jangan keliru ya teman-teman. Ketika nanti teman-teman kemudian melakukan processing dan ternyata datanya ada yang variabelnya berbeda, misalkan nggak sengaja pakai yang DF ya otomatis nanti hasilnya akan balik lagi ke yang awal. Ya, makanya teman-teman ketika membuat variabel ini pun juga harus memikirkan gitu ya. Oh kalau misalkan ini sudah tadinya DF, saya kemudian buat DF input atau saya tetap buat DF ya gitu. Itu supaya teman-teman nggak bingung, teman-teman mungkin bisa buat nama variabel lain. Ini supaya nggak bingung aja gitu. Ini DF yang mana ya maksudnya? Kalau DF-nya kedouble kan nanti bingung. Ini DF yang mana yang saya, atau variabel mana nih yang saya analisa gitu. Seperti itu. Nah kemudian DF2 ini adalah data yang sudah final, yang sudah semua di processing. Kemudian saya cek, oh ternyata nggak ada yang 0. Ini maksudnya. Jadi is 0 itu maksudnya di dalam DF input 2 tadi variabel itu, apakah masih ada yang 0? Kemudian kalau masih ada jumlahnya berapa di masing-masing variabel. Seperti itu teman-teman. Dan ini dalam kasus ini tidak ada.
Sampai seperti itu. Nah, kita lihat shape-nya juga berkurang. Ingat tadi ada 15.000, sekarang tinggal 12.000. Itu artinya kita sudah melakukan proses. Harusnya kalau di cleaning, pasti harusnya ada data yang berkurang. Kalau ada yang tidak berkurang, itu berarti tanda tanya sih. Tidak ketang cuma berkurangnya cuma 5 Mas, ya tergantung datanya dong. Apa dulu yang dihilangkan begitu. Bukan jumlahnya ya, tapi esensinya apa menghilangkan itu kayak tadi. Saya jelaskan, saya ngedrop kolomnya tadi. Karena nggak saya gunakan, itu sangat tergantung sekali dari apa yang teman-teman kerjakan di datanya teman-teman. Itu sangat tergantung sekali dari apa yang teman-teman kerjakan. Dari kasus ini, dari analisa ini terlihat bahwa oke, semua aman, tidak lagi yang bernilai 0. Saya kemudian cek dulu ininya. Ini cuma menampilkan nilai rata-rata, standarnya, minimumnya berapa, kemudian quality pertamanya di mana, maksimumnya berapa untuk masing-masing variabel. Ini adalah deskripsi statistiknya dari masing-masing variabel. Begitu. Lalu ini kalau misalnya berikutnya, kalau misalkan mau menampilkan korelasi data untuk ngecek masing-masing variabel ini apakah punya keterhubungan nggak, punya keterkaitan nggak sih? Misalkan temperatur itu punya pengaruh sama morbidity nggak? Nah, kita lihat. Satu persatu, angka 1 berarti dia semakin dia besar itu memang dia semakin mendekati 1 itu berarti dia pengaruhnya besar gitu. Kalau minus itu berarti dia punya korelasi yang berkebalikan. Contohnya kalau humidity ini minus, dengan ini berarti kalau misalkan temperaturnya naik, humidity-nya turun gitu loh. Maksudnya seperti itu. Jadi nanti kita akan baca satu persatu. Nah, di sini analisanya kita mulai bermain dengan analisa. Contoh ketika nih misalkan kalau ini terhadap dirinya sendiri pasti 1 ya. Ini pasti 1. Tapi contoh misalnya ini pressure dengan humidity. Ternyata mereka punya hubungan yang berkebalikan gitu. Kalau pressure naik dia akan turun. Kalau ini turun jadi naik gitu. Nah, dari situ kita kan jadi tahu, oh ternyata variabel-variabel ini punya korelasi gitu, dan korelasinya ternyata dinyatakan dengan angka-angka seperti ini. Jadi dalam kasus ini ya nanti kita nggak baca satu persatu gitu. Jadi temperatur ini terhadap pressure, oh kalau misalkan positif ini berarti ketika temperaturnya misalkan naik gitu ya, ya berarti pressure-nya juga naik gitu. Tekanannya semakin naik begitu. Jadi itu yang bisa kita baca dan kita bisa simpulkan dari angka-angka korelasi di dalam tabel ini gitu. Itulah nanti kepakainya di mana Mas Jo? Kepakainya nanti ketika teman-teman melakukan analisa, misalnya nanti kemudian berurusan dengan image, tadi itu klasifikasi dan segala macam, itu teman-teman harus menggunakan tabel korelasi ini. Ini sudah mulai masuk analisa datanya. Lalu kemudian saya mau menggambar histogramnya untuk melihat gimana sih histogram dari datanya masing-masing. Dari variabel itu temperature, humidity, pressure, attitude, PM10, dan concentrations. Nah, ini sebaran datanya kalau kita teman-teman lihat dari histogramnya akan terlihat sekali ini. Oh, temperaturnya bentuknya seperti ini. Apakah nanti bentuknya adalah terdistribusi normal atau tidak gitu. Itu kan sangat penting ya. Kalau datanya nggak terdistribusi normal ya berarti apakah harus kita logkan dulu misal, atau harus kita apakan ini datanya supaya datanya nanti ketika dianalisa itu valid gitu. Nah, ini kenapa kemudian digambarkan dengan menggunakan histogram. Ini perintahnya satu persatu. Jadi ini kan ada 6 variabel. Ini aksis 01 ini posisinya. Jadi 00 ini berarti dia ada di posisi ini, 01 di sini, lalu kemudian turun seperti matriks 11. Itu dia di di altitude seperti itu. Kemudian ini kalau yang PM10 itu ada di 20, berarti dia ada di baris yang kedua maksudnya, kolom yang ke-0. Dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan posisi-posisi gambar itu ada di koordinatnya di mana aja. Sehingga karena ada 6 gambar dan ini digambarkan masing-masing itu 2 set seperti ini. Seperti itu. Jadi ini yang kemudian bisa kita tampilkan dan akhirnya ketika kita lihat distribusi datanya kita bisa tahu sekarang. Oh, persebaran datanya seperti apa? Sifat datanya kayak apa? Lalu kemudian apakah terdistribusinya sudah normal atau belum misal. Nah, itu sangat penting gitu. Nah, ini analisa datanya akan bermain dari sini, teman-teman. Begitu, kira-kira. Bu Ana, saya mungkin minta waktu tambahan sekitar 10 menit ya, Bu. Ini saya akan jelaskan sedikit Bu, untuk yang contohnya. Oke. Baik, setelah ini, apakah ada pertanyaan teman-teman? Setelah ini saya akan agak cepat untuk masuk ke contohnya langsung, supaya teman-teman nggak gerambiang gitu ya. Ini ngapain sih belajar kayak gini, terus terapannya buat ngapain Mas Jo gitu ya. Apakah ada pertanyaan dulu? Saya break dulu sebentar. Apakah ada? Ataukah tidak jelas sama sekali, nggak mudeng belas Mas? Ya, moga-moga sih saya menjelaskannya pelan-pelan gitu. Kalau pins ini hanya menjelaskan kalau nanti
ada butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kalau misalnya nanti binsnya itu mau pakai berapa bins begitu. Jadi ya itu tergantung dari bins yang kita banyak ada berapa begitu skalanya. Jadi nanti teman-teman tinggal ya copy paste sebetulnya, tinggal nanti sambil belajar teman-teman bisa lihat oh ternyata kalau menggambar histogramnya seperti ini. Gitu teman-teman, saya akan lanjut dulu ya. Sekarang saya akan coba untuk perlihatkan langsung contohnya langsung. Jadi ini sama dengan yang tadi, makanya kemudian tadi saya awali dulu dengan itu dulu. Ini tadi caranya sama untuk melakukan instalasi dulu. Dalam kasus ini asumsinya adalah kita sudah tahu dulu datanya seperti apa, lalu kemudian library yang kita pakai itu apa aja begitu. Tadi sudah saya jelaskan ya, tidak perlu saya jelaskan ulang. Ini tadi yang error tadi kenapa teman-teman juga sudah tahu. Ini berarti memang bawaannya dan tidak perlu diinstal. Nah, kebetulan ini sangat simple, hanya beberapa libraries yang saya pakai termasuk Eurythmic Cross ini dipakai untuk nanti ketika saya menampilkan data itu ke platform di internet yang namanya ThingSpeak sebetulnya. Ini import time, ya tadi sudah ada semua, ya seperti itu. Jadi sudah ada semua. SKLink tadi juga saya jelaskan, TensorFlow juga sudah saya jelaskan. Kebetulan nanti di contohnya menggunakan namanya LSTM, tapi saya nggak jelaskan itu dulu. Ini sama seperti yang tadi. Ini harus connect dulu datanya ke Google Drive-nya dulu, baru kemudian mau dibaca. Nah sama. Nah dalam contoh ini saya hanya menggunakan satu variabel aja supaya gampang untuk teman-teman nanti membayangkan gitu. Sama dengan tadi saya baca juga. Ini ada variabelnya hanya field 1, artinya ini ada data yang kemudian isinya adalah pembacaan pengukuran suhu. Jadi ini adalah data yang berisi pengukuran hasil pengukuran suhu seperti ini. Terus mau diapain Mas Su? Nah terapannya dalam kasus ini adalah tadi saya sampaikan mau diprediksi gitu. Suhunya itu nanti berikutnya berapa begitu contohnya. Seperti kalau teman-teman di HP ada water forecast gitu, ini suhunya berapa derajat sih? Nah itu kira-kira seperti itulah. Ini hanya tadi ada 100 baris dan 3 kolom, 1, 2, 3. Isi datanya yang nanti saya gunakan adalah yang ini, yang paling penting. Field 1. Sama dengan tadi, saya tampilkan dulu fiturnya. Jadi udah tahu ya. Kebetulan di data ini tadi kalau teman-teman lihat CSV-nya tadi udah saya buka, kebetulan nggak ada yang 0. Jadi saya langsung, dan ini nggak ada outlier-nya. Sehingga saya langsung hanya preprocessing-nya saya sederhana saja. Saya gunakan cek seperti ini. Sehingga tidak ada yang bermasalah, tidak ada yang 0. Kemudian saya hanya ngecek dulu tadi informasinya, ini tipe datanya apa. Ya, dari sini kelihatan kan, oh ternyata ini yang tipe datanya seperti ini begitu. Ini juga sama, ini data aset aslinya, lalu kemudian setelah di outlier dihapus, oh ternyata juga nggak ada pengaruh karena kebetulan di kasus ini tidak ada outlier. Kebetulan aja di kasus ini nggak outlier, tapi saya buat supaya saya ngecek aja, oh ternyata sama, nggak saya bandingkan tidak ada yang mencolok gitu datanya. Kemudian sama saya buang yang 0, kalau ada saya buang. Ternyata tadi kan di atas sudah disampaikan tidak ada yang 0. Kemudian sama dengan yang baru saya jelaskan, saya deskripsikan satu persatu, standar minimnya dan segala macamnya. Ya ini sama dengan tadi, lalu saya gambar histogramnya juga khusus untuk suhu. Jadi ini karena variabelnya bukan lagi field 1, jadi tadi awalnya field 1. Nah ini teman-teman harus lihat, perhatikan ketika di describe inilah gunanya. Oh ternyata variabelnya sekarang jadi suhu, oke, saya ikutin. Nanti kalau dipaksa untuk field 1 pasti error. Jadi teman-teman juga harus perhatian, ketika lihat dari sini, loh kok nggak di field 1 ya Mas ya? Iya karena datanya ketika di describe itu sekarang, dia nama kolomnya udah berubah jadi suhu. Sehingga ini perlu harus dirubah, kolomnya juga namanya suhu untuk menambah histogramnya. Ini tidak serumit yang tadi, ini hanya satu variabel aja. Jadi gambar kita jadi tahu sekarang, oh bentuknya datanya seperti ini ternyata histogramnya. Iya kira-kira masih oke lah, masih distribusi normal, masih kayak lonceng, oke lah. Jalan. Next-nya step-nya adalah, nah ini yang tadi mungkin tidak saya jelaskan. Ini adalah tadi yang saya sampaikan, kita harus plot. Ini kita plot. Ini adalah dari data yang tadi itu diplot sehingga tampillah data ini. Ini nanti perintahnya juga saya akan share ke teman-teman. Ini hanya untuk memberikan label, ini untuk memberikan label dx dan sembunyinya. Lalu ini df date ini maksudnya adalah saya butuhkan untuk melihat waktunya. Kapan ini suhunya, lalu kemudian ini berapa derajat suhunya. Seperti itu kira-kira. Ini perintahnya. Kemudian diplot. Ya, tadi ingat kalau kita nggak menggunakan matplotlib, ya maka ini pasti error, nggak bisa ke gambar. Kita teman-teman, lalu saya agak cepat ya, sorry, karena waktunya juga udah mau habis. Kemudian, nah di sini saya kemudian membuat ini, apa namanya? Nah ini tadi saya delete. Jadi ini cara mendelete kolomnya. Jadi, tapi ini manual, saya delete manual satu persatu.
yang tidak saya butuhkan saya del, atau pakai drop tadi juga bisa misalkan. Ada beberapa cara. Kemudian kenapa kok saya gunakan perintah ini teman-teman? Karena datanya ini itu masih tadi balik lagi dia berupa saya ingin menambahkan C ini. Jadi awalnya tadi ada C-nya tadi, sorry. Lalu kemudian ini saya kepingin supaya nanti C-nya itu hilang. Kenapa Mas Jo? Karena dalam kasus saya sekarang, kalau C-nya ini saya buat untuk analisa nggak bisa. Yang saya butuhkan adalah numeriknya atau angkanya, bukan stringnya. Sehingga kemudian saya akalin dengan perintah ini supaya stringnya nanti ini kosong, jadi 0. Atau sorry, bukan 0, sorry, tapi hilang. Nah, sehingga kalau teman-teman lihat di atasnya ada C, di bawahnya sudah nggak ada C-nya lagi. Nah, saya sekarang bisa analisa. Ini kalau kemarin, kemarin waktu itu saya awal-awalnya error terus, karena saya nggak sadar kalau ini masih ada C-nya gitu. Kemudian saya hilangkanlah C-nya, kemudian akhirnya dia jadi seperti ini. Itu NumPy, nah ini dia, numerik Python itu jadinya seperti ini. Sekarang datanya akan jadi, kolomnya jadi seperti ini. Saya ubah jadi NumPy seperti ini. Tujuannya kenapa? Karena nanti ketika saya masukkan di LSTM, ini kalau masuk menggunakan LSTM, itu dia harus menggunakan namanya array berupa data frame-nya harus menggunakan NumPy seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini tadi yang saya sampaikan, ini di reshape ini maksudnya adalah nilainya saya paksa dulu, tadi kan masih 24, 20. Saya paksa dia untuk jadi hanya minus 1 dan 1 dulu. Tujuannya kenapa? Supaya rentang datanya tidak terlalu jauh dan kita bisa dengan mudah nanti bermain dengan matriks ketika kita olah gitu. Lalu kemudian ini saya squeeze supaya datanya sama dimensinya dengan aslinya. Kalau nggak saya squeeze, data aslinya kan bentuknya seperti ini nih, lihat ini. Kalau nggak saya squeeze seperti ini nanti bentuknya, dia akan error. Karena dia butuh matriks yang bentuknya sama ketika nanti saya masukkan ke LSTM. Itu dia. Lalu kemudian, nah ini tadi yang ditanyakan sama Mas Yosia. Ini Mas tadi, tapi ini kayaknya saya masih manual ya. Ini di split tadi sebenarnya kalau kita split kita langsung tinggal split aja gitu. Nah ini di kasus ini saya masih gunakan manual dulu. Jadi seperti ini. Jadi saya manual supaya dia kalau dalam kasus saya adalah ini 70%, ini dia. 70% untuk training data dan 30% untuk data test. Nah, yang bagus berapa Mas Jo? Kalau secara paper biasanya adalah 80-20. Ini cuma supaya panjang aja datanya. Saya memang melihat supaya datanya agak lebih panjang saja. Jadi saya buat 80-20. Kemudian saya buat data frame. Ini saya nggak bisa jelaskan satu persatu terlalu lama nanti. Jadi buat dalam data frame ini tujuannya supaya saya bisa melihat suhunya dalam bentuk ini. Dalam bentuk seperti ini. Saya bentuk seperti ini dia. Jadi saya buat sehingga kemudian nanti di data frame maksud saya adalah saya pisahkan lalu kemudian saya gabungkan ini. Dua ini saya gabungkan kemudian saya plot. Supaya saya bisa tahu data mana yang tes dan data mana yang train dan data mana yang tes. Jadi ternyata 70% itu ini adalah datanya yang tes dan 30% adalah data yang train ada di sini. Seperti itu kira-kira. Itu maksudnya kenapa saya gunakan coding yang di sini. Itu ini pembagiannya seperti ini. Jadi sekali lagi trainnya 70 dan tesnya 30. Oke, saya tinggal sedikit. Nah ini model STM tidak saya jelaskan dulu supaya teman-teman nggak pusing. Tapi pada intinya saya menggunakan ini 70 ini karena tadi sudah saya dapat komen. Ini buat pasangan input-output sebelum nanti kemudian di training datanya untuk nanti diprediksi. Nah karena jumlah datanya adalah trainingnya 70%, maka saya menggunakan iterasi sebanyak 70 kali. Karena data trainnya akan digunakan, ada 70 data train dari 100 data tadi. Kemudian setelah selesai, saya ubah lagi ke dalam bentuk NumPy. Kemudian saya bentuk menjadi 3 dimensi karena nantinya itu di LSTM dia butuh masukkan 3 dimensi. Kemudian saya print shape-nya seperti ini. Jadinya seperti ini nanti matriksnya. Ya, seperti ini. Lalu kemudian ini adalah model LSTM-nya. Saya tidak jelaskan dulu teman-teman. Teman-teman cukup tahu dulu aja. Ini adalah proses untuk belajarnya. Jadi ini saya menggunakan neural network, tapi sebenarnya nggak neural network lagi, tapi deep learning namanya. Jadi ini sudah cukup kompleks. Ada beberapa neuron yang sudah digunakan. Ini adalah kayak otak kita itu dilakukan pembelajaran lah. Training dulu. Training, loss-nya ternyata sudah oke, kecil. Lalu kemudian sekarang, nah ini kemarin teman-teman belajar pen, datanya tadi yang sudah di training atau ini yang udah dites, itu akan di-append, ditambahkan untuk nanti kemudian diisikan ke dalam 2 variabel ini. Dimasukkan sebanyak 30 ya, karena nanti data tesnya ada 30.
Kemudian setelah itu saya reshape dulu supaya balik seperti aslinya yang tadi pertama, karena butuh 3 dimensi, 1, 2, 3 ini. Kembalikan, kemudian sekarang saya prediksi. Nah, scalar inverse-nya itu saya gunakan untuk membalik angkanya, sehingga nanti angkanya dia itu dari yang tadi sudah dipaksa -1 dan 1, kembali lagi ke bentuk aslinya, yaitu angka ini. Karena kan kita pasti kalau prediksi nggak mungkin 1, 0, -1, -1, 1 kan. Harus balik lagi ke angka aslinya jadi seperti ini. Ini adalah hasil prediksinya suhunya. Gitu. Untuk untuk berikutnya, 30 data berikutnya. Lalu kemudian ini harus saya buat supaya saya sandingkan gitu. Jadi maksudnya saya buat dua array, lalu kemudian saya buat dalam bentuk PD series. Jadi nanti supaya ini nanti suhunya prediksi dan suhunya suhu aslinya itu bisa ketampil dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini adalah prediction, ini adalah realnya. Jadi ini aslinya 24,58, algoritma saya prediksi 24,87, ya nggak jauh-jauh banget lah. Masih oke gitu, sepintas kalau kita lihat angkanya, ini masih oke nih, masih bagus gitu. Ya nggak mungkin bisa sama persis lah, kalau sama persis ya namanya bukan prediksi gitu. Tapi kan sudah mendekati begitu ya, artinya ini oke lah. Sudah oke hasilnya, setelah itu saya kembalikan lagi ke numerik, nah ini dia. Saya kembalikan dulu hasilnya, lalu kemudian saya plot. Saya plot hasil prediksi ini dia, menggunakan plot, supaya nanti hasil prediksi dan realnya terlihat. Jadi dijadikan satu dalam satu grafik. Kita akan jadi tahu nih real dan plotnya. Lalu kemudian setelah itu, ini saya display ke ThingSpeak begitu ya, supaya nanti ketampil. Ini kalau teman-teman akan lihat, nah ini keluar, hasil tampilnya kan seperti ini teman-teman. Nah, ini dia, itu dia bergerak. Ini adalah data tampilannya. Jadi yang di atas itu adalah suhu prediksinya, lalu kemudian di bawah adalah suhu realnya. Jadi ini adalah tujuannya kenapa kemudian simulasi ini dibuat. Dari data yang saya punya, itu kemudian untuk diprediksi suhunya. Oh, berikutnya berarti nanti suhu realnya 24,52, dia prediksi 24,87 gitu. Tapi teman-teman di coding yang saya buat tadi, itu saya memberikan delay 5 detik ini. Time-slipnya 5 detik, time slip. Sehingga nanti per 5 detik baru dia keluar. Jadi nggak setiap kali ini keluar, kemudian keluar gitu ya, enggak. Jadi ada delay 5 detik. Jadi nanti tidak semua titik bisa ketampil. Tapi ini tujuan akhirnya adalah saya mau menampilkan data ini untuk dilihat orang bahwa oh ternyata suhu realnya seginian, dia prediksinya hasilnya seperti ini dan grafiknya akan terlihat. Ya seperti ini kalau teman-teman lihat nanti sebentar sambil berjalan sambil tinggal lagi akan selesai. Ada 30 data yang ditampilkan nanti, tapi mungkin karena ada 5 detik ya mungkin nggak semua gitu ya. Mungkin sekitar 6 data yang akan tertampil gitu. Seperti itu. Seperti itu, kan bergerak terus ini. Dia bergerak terus sehingga nanti, nah cuma ThingSpeak ini teman-teman harus subscribe, harus buat akun sih. Dan itu channelnya saya punya sehingga mungkin teman-teman kalau orang nanti di rumah ya hasilnya yang ketampil di sini gitu. Karena saya belum berikan akses untuk edit di ThingSpeak gitu. Jadi seperti ini teman-teman, ini datanya ketampil semua. Jadi ini yang sebelah kiri field 1 ini field 2. Jadi kita akan lihat field 1 itu apa. Ya, field 1 itu sebenarnya kalau dalam kasus saya adalah suhu realnya, field 2 ini adalah prediksinya. Seperti ini. Jadi ini kayak monitoring dari rumah, ini seolah-olah lah gambarnya teman-teman dari luar negeri, mau dari mana tuh bisa monitor kondisi suhu misalnya di Salatiga begitu. Ini adalah aplikasinya, ini adalah prediksi. Jadi kita orang data scientist mungkin salah satu tujuannya adalah prediksi. Selain tadi klasifikasi dan mungkin ada beberapa atau mungkin masih menggunakan, kita juga harus menggunakan NLP, Natural Language Processing. Jadi ini hanya satu bagian kecil saja yang bisa kita mungkin pahami gitu untuk hari ini. Mungkin itu Bu Hana yang perlu saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Maaf sudah mengambil waktunya Bu Hana. Saya subscribe, saya kembalikan ke Bu Hana. Terima kasih Bu Hana. Baik. Suara saya jelas? Jelas Bu. Jelas Bu. Terima kasih untuk presentasinya Pak Yohanes yang luar biasa. Jadi itu tadi adalah ongoing research maupun kegiatan pengabdian masyarakat yang dikerjakan mahasiswa bersama dosen. Salah satu kegiatan yang diwajibkan adalah kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian yang diintegrasikan di dalam perkuliahan. Jadi sangat disarankan mahasiswa di tempat masing-masing
bisa mencoba melakukan integrasi kegiatan kuliahnya dengan lingkungannya gitu ya. Nanti kemudian dilaporkan ke kita bahwa itu menjadi bagian dari penelitian maupun pengabdiannya. Itu tadi aktivitas yang sudah dilakukan Pak Yohanes untuk disaringkan di pertemuan kali ini. Untuk itu sekarang saya tutup dulu yang pertama.